오늘 못 갈 것 같은데. Aish, annyeonghaseyo rebahaners, hangsing LDN atau Gehasyo, dimana yang artinya halo para rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Antonio Montana, seorang pria sejati bernyali tinggi, berkomitmen dan berkarakter, mempunyai keinginan yang kuat apapun yang diinginkannya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Outlaws yang dirilis pada tahun 2017 yang dibintangi oleh aktor favorit saya yakni Ma Dong-seok, atau bahasa Amerikanya yaitu Don Lee. Di mana dalam film ini Don Lee berperan sebagai polisi yang kuat yang harus menyelesaikan masalah dengan para gangster yang cukup brutal. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar kalau punya. Selamat menonton. Aish, annyeonghaseyo. Ini dia The Outlaws. Berlatar belakang di sebuah kota yang sering terjadi tindakan kriminal akibat kekerasan yang dilakukan oleh dua kelompok gangster, kisah akan berfokus kepada seorang polisi bertubuh padat besar, siapa lagi kalau bukan Don Lee. Ini orangnya, di mana dia dengan mudahnya melerai pertengkaran dua orang yang sedang memegang pisau dan pergi begitu saja tanpa rasa takut sedikit pun. 세차장 옆에 있는 당구장 말하는 거 아니야? 정리해 빨리. Selanjutnya, Don Lee pun pergi ke sebuah TKP yang menjadi lokasi ditikamnya seorang pria, di mana orang tersebut merupakan anggota dari salah satu gangster bernama geng Venom, dan itu bisa dilihat dari tato ular yang ada di tubuhnya. Beralih ke tempat lain yang menjadi markas gengnya si ular Venom, di mana di situ ada seorang pria yang sedang membaca buku yang merupakan bos dari geng Venom itu sendiri. Ini orangnya. 형님, 준비됐습니다. Selain itu, kita akan melihat markas geng Venom penuh dengan wanita-wanita asal Cina yang dijadikan sebagai wanita pengencrit, di mana si ajudan geng Venom ini orangnya bertugas untuk mengatur bisnis mengenceritan tersebut, sekaligus menyuruh beberapa anak buahnya untuk berbalas dendam kepada geng saingannya yaitu geng Isu atas ditikamnya anggota salah satu dari mereka. Saat akan berangkat berbalas dendam, muncullah Don Lee dengan kedua rekan polisinya, yang mana saat Don Lee menyuruh mereka untuk kembali, di situ ada salah satu anggota geng Venom yang terlihat meremehkan kata-katanya, untuk kemudian Don Lee menamparnya hingga dia tak sadarkan diri. Saat si bos geng Venom muncul, dia pun mencoba untuk menjelaskan bahwa pelaku yang telah menikam anggotanya adalah anggota dari kelompok geng lain, yaitu bernama geng Isu. 플레이가 누구야? 왜 그런 건데? Geng Isu sendiri mengendalikan sebuah tempat perjudian, di mana saat Don Lee tiba di sana ada seorang pria yang mencurigakan, dan saat dia mencoba lari ke sebuah ruangan, di situ sudah ada beberapa anggota dari kelompok geng Isu, tetapi dengan tubuh besarnya Don Lee pun dengan begitu mudahnya membanting mereka dan tetap fokus mengejar pelaku penikaman tersebut. Saat sudah terkejar, si pelaku pun menodongkan sebilah pisau, di mana Don Lee justru dengan santainya mengambil secaring plastik dan menyuruh si pelaku untuk memasukkan pisau tersebut sebagai barang bukti. Dan saat si pelaku kekerewet ingin melawannya, Don Lee pun terpaksa harus menamparnya sampai si pelaku tak sadarkan diri. 여기 말을 안 들어. Adegan pun berpindah ke tiga orang pria asal Cina yang baru saja tiba di Korea, dipimpin oleh seorang pria kalem bernama Jang Chen. Ini rarainya, di mana Jang Chen dengan kedua orang temannya terlihat berhenti di sebuah tempat sepi untuk kemudian mengeluarkan seorang pria yang wajahnya sudah babak belur.
Ternyata pria babak belur itu adalah anggota dari salah satu kelompok geng Venom, di mana dia memiliki hutang kepada Jiang Chen dan harus membayarnya 20 kali lipat dari hutang yang seharusnya dibayar. 그럼 소모가지 하나에 1,000씩 얻더니. Entah siapa mereka bertiga, namun sekilas kita bisa menyimpulkan bahwa Jiang Chen dan kedua temannya bukan anggota dari sekelompok gangster manapun, tetapi bertujuan untuk menguasai seluruh gangster yang ada di kota tersebut. Dan jika dilihat dari tatapan mata serta perilakunya, mereka bertiga sangat-sangat sadis dan tak segan-segan membunuh siapapun. 양태야, 소모가지 하나 값을 깎아주자. Dengan sebuah palu, Jiang Chen pun menyuruh kedua rekannya untuk memalu tangan kiri si pria sebagai sebuah tanda peringatan untuk jangan pernah macam-macam pada mereka bertiga. Dan inilah dia, The Outlaws. Kembali ke si Don Lee yang sedang menginterogasi pelaku penikaman tadi, dan tak lama muncullah atasan Don Lee yaitu si Kapten. Ini orangnya, dimana si Kapten terlihat emosi akibat banyak sekali kerusuhan dan kasus kekerasan yang disebabkan oleh para gangster yang berkeliaran di kota kekuasaannya. 자리 좀 일로 땡겨, 사람 좀 나오게. 야, 병식아, 카메라 챙겨. 잠깐 나갔다 오자. Maka dari itu Don Lee pun langsung pergi ke tempat si geng Isu untuk menemui bosnya, di mana Don Lee dihadang oleh seorang penjaga botak berbadan tinggi yang secara tidak senonoh memegang tetenya, untuk kemudian Don Lee langsung menyuntrungkannya sampai semua orang terdiam. Dan pria botak ini adalah bos dari geng Isu, di mana dia nampak tak bisa berbuat banyak ketika Don Lee meremas kantong menyannya dan meminta dia untuk berdamai dengan geng Orai Venom. Alhasil Don Lee pun berhasil mempertemukan kedua petinggi kelompok geng paling sangar di sana, yaitu geng Venom dan geng Isu, di mana Don Lee menyuruh mereka berdua saling meminta maaf dan berjanji tidak akan ribut satu sama lain lagi. 미안하다. 또라이 맞네. 아, 이 새끼도 진짜 안 되겠네. 진심으로 해, 진심으로. Sebagai suatu simbol perdamaian, Don Lee pun sengaja mengambil foto mereka berdua sedang merangkul satu sama lain, agar foto tersebut bisa menjadi suatu pengingat bahwa geng Venom dan geng Isu adalah saudara. 하나, 둘, 셋. 가족이야, 이제 가족. 알았어? 가, 너. Setelah Don Lee pergi, bos Venom pun mendapatkan telepon dari salah satu anggotanya yang sudah babak belur tadi, di mana beliau langsung datang ke sana dengan membawa beberapa pasukan. Dan bagi saya pribadi, adegan inilah yang paling sangat beradrenalin dan deg-degan dalam sepanjang film ini, karena walaupun Jiang Chen hanya bertiga, mereka masih tetap santai loh saat ada geng Venom datang ke sana. Si bos Venom pun menendang meja kemudian bertanya berapa hutang anggotanya, dan saat mendengar bunga yang tidak masuk akal, si bos pun meludahi kertas tagihannya kemudian menampar si Jiang Chen dan meminta dia untuk menagih secara sopan dan santun. Dan Anda akan dibuat terkejut sekaligus tak percaya apa yang akan dilakukannya, di mana Jiang Chen tanpa banyak bicara langsung menusuk leher si bos Venom, disusul dengan rentetan penikaman yang dilakukan oleh kedua rekannya hingga si bos Venom tewas saat itu juga. Entah situasi macam apa ini, tetapi nyali yang dimiliki Jiang Chen dan kedua rekannya benar-benar sangat tinggi, di mana hal itu sampai-sampai membuat pasukan geng Venom hanya terdiam saat bosnya dibunuh tepat di depan kepalanya mereka sendiri. 이 새끼 발다리 다 잘라라. 어떻게? 내 돈은 누가 갚을래? Dan ketika Jiang Chen menyuruh ajudan geng Venom untuk tunduk kepadanya, dia pun sangat ketakutan tak bisa berbuat apa-apa, sehingga sekarang geng Venom di bawah kepimpinan baru yakni Jiang Chen. Kembali ke si Don Lee yang sedang berada di tempat karaoke untuk bertemu dengan pemiliknya, yaitu si bos karaoke, ini rarainya, di mana beliau mencoba untuk merayu Don Lee agar tempat karaoke-nya aman, untuk kemudian dia mencokoki Don Lee dengan minuman dan beberapa wanita cantik yang suka mencetin remote di room karaoke, tahu kan Anda? Ya. Hingga Don Lee minum sampai mabok dan tak sadarkan diri. 아직 근무 시간이야. 술 안 먹어? 안녕하세요. 예. 오, 오빠 진짜 술 잘 먹는다.
Tanpa Donli sadari, di luar sudah ada Jang Chen dan kedua rekannya yang bermaksud untuk hiburan, di mana ini akan menjadi mimpi buruk dan kasus besar yang terjadi selanjutnya.